Halo guys, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kita ke video pertama. Oke, kita tonton videonya. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Ya ampun mas kan dapil sini, mendingan turun deh mas, mendingan lihat deh langsung deh daripada mas berwacana. Nah yang mas maksudnya yang pro kontra kekhawatiran tuh orang tua yang mana mas? Ini orang tuanya nitipin semua, seneng dititipin di sini. Nah gini deh mas, ini kan ada yang mau masuk lagi 30, kita bagi dua aja deh mas 15 ya 15, yang 15 dengan cara mas, yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barang militer. Yuk kemudian tantangan lebih baik action mas daripada terus kita bikin wacana ya. Nih perutnya bisa diturunin nggak dikit? Kamu makan aja sini ya, makan terus, enak makannya. Apa makanan yang belum tercapai yang ingin dimakan? Oh rendang nanti ada. Nanti besok makan nasi padang yang paling enak di Bandung. Saya jam 12 saya kirim nasi padang. Oke? Bisa kesini lagi barisnya harus sudah rapi. Jam 20 barisnya harus keren. Pokoknya juara pertama dopilenya saya kasih 20 juta, juara kedua 15 juta, juara ketiga 10 juta. Oke? Semangat! Oke? Semangat! Bereskan pelatihan pulang berduit. Semangat ya? Siap! Terima kasih ya. Kalian semua adalah generasi harapan bangsa. Wajahnya sudah wajah calon tentara terbaik. Tepuk tangan ya. Rencana habis dari sini nanti mereka kan 28 hari. Kami sudah nyiapin tempat daya tampungnya hampir 1000 orang di Cimahi, tempat pelatihan untuk ASN. Karena kosong, nanti mereka tindak lanjut. Ini tetapi nanti tetap kepala pendidikan pelatihannya dari sini. Siap. Karena di sini nanti kan masuk gelombang baru lagi. Siap. Dan nanti kan berakhir di pembagian rapor. Pembagian rapor bulan Juni pas diselesai pendidikan mereka. Dan ada evaluasinya juga ya. Ada evaluasi. Nanti kan sebelum dan sesudah. Ya. Nanti perkembangan fisiknya, terus kemudian mentalnya, semuanya kan ada. Ya. Ada data. Ada data. Menurut Kak Seto bagaimana ini? Sangat luar biasa. Wajahnya ada wajah pelanggaran HAM nggak kira-kira? Kan karena problemnya, ini kan sekarang ini satu guru kalah sama murid, dua orang tua kalah sama anak, ya kan? Di jalan juga petugas kalah sama mereka, karena petugasnya kalau keras jadi masalah. Ini kan hal terjadi seperti ini karena semua orang ragu bertindak, takut salah. Nah kalau saya ditakdirkan untuk tidak pernah ragu. Asal semuanya demi kepentingan Itu kan terbaik nggak ada anak-anak masalah ya. gitu loh. Kalau ribut Indonesia itu biasa. Indonesia itu nggak pernah ada niat baik tidak diributkan. Iya. Ini adalah salah satu cara mempersiapkan tokoh-tokoh yang nanti akan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju lagi, yang akan memimpin Indonesia pada zaman Indonesia emas. Jangan sampai menjadi Indonesia cemas atau Indonesia lemas. Dan ini di tangan adik-adik, dan adik-adik semua adalah calon pemimpin bangsa di bidangnya masing-masing.
dan tentu juga harus memiliki karakter profil pelajar Pancasila, akhlak mulia, kebinekaan global, saling menghargai perbedaan, gotong royong, saling bekerja sama, kompak, tidak saling tawuran, kemudian tidak ada bullying, kemudian juga mandiri, percaya pada diri sendiri, tapi juga kreatif dan juga kritis. Dan ini semua saya lihat bisa diperoleh justru di tempat ini. Siapa yang sudah merasa ada suatu peningkatan kehebatannya, luar biasa. Nah, adik-adik suatu kebanggaan bisa mendapatkan kesempatan latihan di tempat seperti ini. Mudah-mudahan jangan sampai disia-siakan. Jadi penting ini adalah dalam rangka meraih cita-cita. Mau jadi apapun juga, yang penting adalah mental pemenang. Jangan pernah menyerah. Terus berusaha untuk menang. Jangan takut gagal, jatuh bangkit lagi. Saya bangga ada adik hebat sekali. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya diterapkan di Jawa Barat, tapi mudah-mudahan menjadi gerakan nasional untuk membina anak-anak muda untuk lebih hebat dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nanti sudah mereka diarahkan pada apa sih yang diminatinya. Nanti dibikin kelas-kelas. Mereka mau jadi TNI, kelasnya ini. Mereka mau jadi ini, kelasnya ini, kelasnya ini. Pertanyaan cuma satu dari mereka semua, bagaimana caranya tetap jadi kakak walaupun sudah jadi kakek? Bapak dengan saya usia selisih 30 tahun kalau nggak salah. Iya, Bapak udah jadi kaseto, saya masih SD, Pak. Pokoknya zaman itu, zaman Pak Harto tuh dua tokoh favorit. Ya kan, Patino Sidin sama Kaseto. Jadi kita ini hidup yang pada masa yang indah, Pak. Karena kita bisa menikmati sebagai anak-anak dengan baik. Yang sekarang tuh nggak indah. Tidak bisa menikmati suasana anak-anak dengan baik. Dunianya sudah materialisme penuh racun. Dulu murni, Pak. Gambar di TV-nya cerdas cermat. Makanya sekarang hadir Kang Dedi. KDM, konten Dedi Mulyadi. Alhamdulillah. Pelanggar hak anak katanya. Tentang program, salah satu programnya KDM nih Pak, tentang atau ada yang bilang memiliterisasi remaja. Nah, Pesantren tentara. Ya, gitu kan Pak. Itu karena sebetulnya itu ditujukan untuk mengatasi remaja-remaja yang bermasalah ya Pak ya, dengan hukum, kenakalan remaja seperti itu. Nah, bagaimana? Mabuk dan sebagainya, narkoba, betul, melawan orang tua. Nah, itu kan luar biasa sekarang ini kan ya Pak. Itu bagaimana menurut Bapak? Kalau saya ya begini, KDM ini adalah seorang figur pemimpin yang visioner, yang hebat. Banyak ide-ide bagus dia dan tidak memberatkan orang gitu. Tetapi tentunya banyak juga yang menentang. Kenapa? Yang menentang pertama ya orang yang tak mampu, ya tentunya menentang gitu. Biasanya kan yang benci itu orang yang tak bisa. Yang menentang sesuatu karena nggak bisa ya dia benci gitu. Jadi KDM itu bagus sekali idenya ya. Anak-anak yang bermasalah di Indonesia itu sangat banyak, jutaan jumlahnya, mungkin puluhan juta. Termasuk di Jawa Barat. Apa masalahnya? Permasalahan sosial, kenakalan remaja, permasalahan sosial, kemudian mereman, jadi mereman, mabuk, narkoba, putus sekolah, ya itu meresahkan. Dan kalau tidak diatasi, ini akan jadi masalah yang sangat besar. Kenapa? Pemuda ini harapan bangsa. Negara sudah mempunyai banyak sekali piranti, banyak sekali lembaga. Ada KPAI ada lembaga HAM, ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Agama, ada segala macam. Tapi tidak ada yang berbuat nyata mengatasi masalah ini. Akhirnya yang kita nampak adalah permasalahan hukum saja. Oleh Polri ataupun dari lembaga penegak hukum lain, mereka ditangkap, kemudian diproses narkoba, diproses karena pemerasan, diprosesan karena mabuk, dan lain-lain. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah.
Kang Deddy, KDM, Gubernur Jawa Barat, dia pimpinan visioner yang berpikir jauh ke depan. Gimana mengatasi masalah ini? Saya salutnya dengan beliau, di samping mengatasi selokan, mengatasi banjir, mengatasi apa-apa, masih terpikir mengatasi ini. Oke, ada lembaga yang hebat dalam pendidikan. Dia biayai, kirim ke pesantren militer, tanda petik ya, kesatria militer untuk dididik. Ingat ya, bukan untuk dipukul, bukan untuk dipenjarakan, dididik, dilatih. Ingat itu. Jadi bagus sekali. Kita harus salut. Kalau saya hormat 10 jari dengan pemikiran beliau. Hebat. Tapi kan justru ada satu lembaga, boleh saya sebut ya Pak ya, Ya. KPAI itu yang Apa itu KPAI? Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang justru menentang ini karena pikirnya ini Melanggar HAM. berpotensi melanggar HAM gitu, justru tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah lain. Itu gitu. bagi orang yang cekak, ya, cekak berpikir. Hmm. Ingat, dikirimnya itu bukan di tempat pendidikan yang abal-abal. Jangan merendahkan lembaga pendidikan militer, TNI dan Polri. Saya ini alumninya. Ya. Pak Presiden Prabowo itu alumninya. Para menteri alumninya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alumninya. Presiden Soeharto alumninya. Dan banyak petinggi-petinggi Republik ini alumni pendidikan militer. Saya akabri di Magelang. Jangan merendahkan lembaga pendidikan militer. Justru di lembaga pendidikan militer lah HAM itu diajarkan, dan HAM itu bukan hanya teori, ditegakkan, dipraktekkan. TNI belajar masalah HAM. TNI mempraktekkan. Kalau ada 1-2 yang melanggar, ya biasa. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi jangan langsung menuduh lembaga pendidikan militer itu cenderung melanggar HAM. Anda pergi dulu ke sana, belajar deh. Lihat bagaimana mendidik di situ. Jam istirahat diperhatikan, jam untuk beribadah diperhatikan, kemudian jam olahraga diperhatikan, kemudian apa yang dididikkan di situ tentang Pancasila, bagaimana mempraktikannya, tentang HAM bagaimana mempraktikannya. Luar biasa. Jadi Anda terlalu merendahkan lembaga pendidikan militer. Oh, ya kalau lembaga pendidikan militer cenderung melanggar HAM, ya Anda masuk sana, berhentikan. Kasih tahu Panglima TNI apa yang harus dirubah gitu. Atau mungkin karena ada stigma bahwa segala sesuatu yang berbau militer itu pasti kaku, pasti kejam, begitu Pak? Tidak, produknya siapa? Saya ini produknya. Pak SBY produknya. Kemudian semua AHY produknya. Dan semua produk-produk lembaga militer, lihatlah apa mereka kaku, apa mereka kejam, ya tergantung. Kalau mereka sedang berada di medan pertempuran, maka mereka sangat disiplin. Yeah. Karena apa? Taruhannya nyawa. Salah sedikit nyawa melayang. Peluru yang kita hadapi. Nah, maka mereka disiplin. Disiplinnya bukan disiplin kaku, tapi disiplin hidup, tapi disiplinnya ketat. Jadi kalau nggak tahu sesuatu, jangan langsung memponis. Terus nanti kalau ditanyakan sama Pak Didi Mulyadi, apa yang Anda perbuat untuk masalah anak-anak ini? Karena apa? Membiarkan sesuatu yang tidak beres, itu juga pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu membiarkan anak-anak kurang makan, membiarkan orang-orang tidak mendapatkan pendidikan yang baik, membiarkan segala macam yang akan berpengaruh yang jelek pada generasi muda. Itu pelanggaran HAM, pembiaran. Apalagi Anda yang juga bertugas KPAI, Komisi Perlindungan Anak. Apa yang Anda lindungi? Ayo, saya tanya. Di antara sekian juta anak bermasalah, anak itu yang usianya berapa menurut pendapat Anda yang bermasalah, apa yang Anda lakukan? Kalau hanya 1-2 orang aja, itu pun nggak jelas gitu. Tapi sebetulnya juga memang tidak sedikit sih yang mendukung program ini ya Pak ya. Wah, luar biasa. Saya termasuk pendukung. Apa sih yang Pak yang bisa kita harapkan positifnya nih Pak? Satu, mereka disiplin. Yeah. Kedua, mereka selama di dalam lembaga pendidikan itu jelas diajari tentang masalah agama, diajari tentang masalah
kemanusiaan, diajari tentang masalah hukum, diajari tentang masalah olahraga dan sebagainya. Dan ingat, yang sudah melakukan itu di Jakarta dan di kota-kota besar banyak sekolah-sekolah hebat di Jakarta. Kalau ada masalah libur, anak-anak sekolah itu dikirim ke Brimob, dikirim ke Marinir, Betul. dikirim ke Kopassus, dikirim ke Kostrad. Tahukah KPAI ini? Harusnya tahu. Tahukah? Dan mereka tidur di pesantren itu, Iya. dan mereka dilatih baris berbaris, dilatih masalah disiplin, Cinta tanah air juga ya, Pak. cinta tanah air. Apakah KPAI melarang ini? Jangan-jangan dia nggak tahu, nggak dengar gitu. Dan kalau saya, cucu saya, tiga cucu saya sudah ikut itu, dan mereka senang sekali. Rambutnya pendek, disiplin, dia bangun pagi terlatih, merapikan baju terlatih, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Nanti apakah dia melanggar HAM? Enggak. Nah, jadi lembaga, Anda lihat, lembaga itu kalau berbicara jadi dimonitor orang, salah-salah malu. Anda nggak kapok. Kemarin itu masalah apa namanya? Pelanggaran tentang guru di mana? Di Sulawesi, ya. Pendapatnya lain terhadap anak. Melindungi anak itu bukan melindungi yang buta. Bukan ya, melindungi Pak, ya. yang salah, tidak begitu. Jadi sebelum ngomong itu lihat dulu, belajar dulu gitu. Nah, ini juga mungkin berawal dari guyonan sih ya, Pak ya. Ada beberapa orang yang bilang ini nggak ada juga nih pesantren militer untuk orang tua bermasalah atau suami bermasalah. Ya mungkin perlu juga ya. Tapi artinya itulah ide-ide Kang KDM ya. Dia coba dengan remaja, mudah-mudahan